hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jessica Rahma, sebagai seorang psikolog, ia tentu sudah terlatih dalam mengelola kesehatan mental. Namun, kini mentalnya sedang diuji dengan masalah yang berat. Ia didiagnosis mengalami diabetes. Bahkan kakinya yang luka sampai sulit mengering, sampai 6 bulan lamanya. Bayangkan saja, gula darahnya pernah mencapai 500. Meski begitu, ia terus berusaha untuk memperbaiki kesehatannya. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Simak di Go Healthy. Pemirsa Go Healthy, saya Aditya Herpavi, tentunya bersama para praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan Mbak Anita. Kami bertiga dalam 30 menit ke depan akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama kita ada Dr. Jessica Rahma yang sangat cantik. Apa kabar Jessi? Baik. Saat ini berarti kesibukan apa aja, boleh tahu? Kesibukan saya ya selain mungkin kayak ngasih pelatihan-pelatihan, terus konseling gitu kayak. Buka konseling juga ada, mengajar juga sih. Dosen? Iya, dosen. Di salah satu universitas terkemuka? Iya. Oh, hebat, banyak kesibukannya. Masih linear sama bidang saya juga di psikologi. Pasti hari ini Jessi mau bercerita seputar masalah kesehatan yang sedang dirimu alami nih. Sampai hari ini ya. Dan tentu ingin mendapatkan solusi dong pastinya. Betul, pastinya. Boleh tuh diceritain, memang saat ini ada masalah seputar kesehatan apa yang masih dirasakan sehari-hari? Yang akhir-akhirnya suka merasa stamina saya tuh kurang oke gitu loh, kayak suka pusing, kelayangan gitu. Sementara saya banyak aktivitas yang memang saya harus ke sana kemari dan mengajar dan konseling gitu ya Mas ya. Jadi stamina saya tuh suka kadang-kadang pusing dan kayak gula darah juga naik turun kayak gitu. Oke, berarti memang punya riwayat diabetes. Punya. Sejak kapan taunya? Saya itu kebetulan dapat diabetes setelah anak kedua gitu ya. Anak kedua baru tuh diabetes gitu kan. Ternyata gula darah saya tinggi tuh, 200 waktu itu diperiksa. Jadi pada saat Ibu Jessi ini ketahuan diabetes, itu tidak melakukan pengobatan apapun? Ya tadi cuma herbal itu aja kan. Saya nggak sempat konsultasi ke dokter ya. Tapi dulu udah agak lama ya. Itu karena ini sih ada kebas-kebas itu, saya merasa kayak saraf saya kok kayaknya kebas gitu. Pada saat itu gula darahnya berapa paling tinggi? 300. 300. Ya. Selain gula darah, pernah nggak mengalami hasil pemeriksaan yang tinggi-tinggi lainnya? Seperti tensi, asam urat, kolesterol? Kalau tensi sih ya kadang-kadang tinggi, tapi kadang-kadang rendah. Cuma kalau gula darah sih yang paling tinggi. Kalau kolesterol so far sih nggak terlalu ya gitu. Dampak yang paling dirasakan oleh Jessi apa dari kamu memiliki riwayat diabetes? Karena saya juga sebenarnya agak nyesel ya, kenapa saya nggak aware. Ibu tahu nggak, nih dari kita tahu juga dari narasumber di Go Healthy, yang datang kemari sering minum minuman kemasan dari kecil yang manis, dalam notabene manis ya. Atau misalnya kopi pakai gula, teh pakai gula yang beberapa gelas sehari, itu ternyata memang sangat rentan menjadi diabetes dan komplikasi yang paling gampang terkena adalah gagal ginjal. Jadi kadang-kadang di bawah usia 20 tahun bahkan pemirsa sudah mesti cuci darah 3 kali seminggu. Dengan kondisi kamu tadi cerita, sering merasakan kebas, terus kualitas tidur juga sangat kurang. Terganggu nggak? Terganggu banget. Apalagi selama pasca saya operasi yang saya tahu gula darah saya tinggi itu kan, jadi ada luka kecil waktu itu di kaki saya kiri. Tapi karena kesibukan saya yang tinggi, saya harus mobile ke kanan kiri, saya agak cuek gitu ya. Maksudnya saya nggak, apain itu. Dan yang saya tahu kayak asam lambungnya aja itu yang waktu itu tinggi kan, asam lambung, sehingga saya cuma ke dokter biasa, ke dokter umum gitu ya, cuma dikasih obat biar nggak bengkak, ternyata masih sama. Sehingga pada saat waktu itu lebaran tahun lalu gitu ya, saya ngerasa bengkaknya kok nggak hilang-hilang gitu ya, saya kompres juga nggak hilang-hilang gitu, sampai akhirnya ke IGD, wah ini udah harus dioperasi gitu ya, takutnya nyebar kemana-mana. Saya juga sempat mikir sih Mas Adit, kayak kemarin saya habis operasi itu kan saya bener-bener yang nggak bisa ngapa-ngapain, saya harus di kasur gitu, bed rest. Akhirnya semua pekerjaan saya terbengkalai, saya
tidak bisa ya mengajar, konseling gitu. Sampai akhirnya ada sesi yang dimana mahasiswa datang tuh akhirnya ke kamar ya. Jadi saya karena saya nggak boleh kemana-mana, kaki saya nggak boleh beraktivitas. Kalau beraktivitas kaki saya tuh langsung aduh kayak kegores kan luka lagi. Saya sedih sih di situ Mas Adit kayak. Apa yang kamu rasakan saat itu ngelihat mahasiswa sampai harus nyamperin sedih banget. keluarga? Maksudnya saya kayak, aduh kenapa ya saya nyanyain hal, kalau saya gak aware banget sama kesehatan, padahal saya tahu gitu ya bahwa saya tuh ada pemicu gitu ya. Dan saya tahu saya pernah tinggi, tapi kok saya cuek banget, abai sehingga kalau nggak dikasih sentilan mungkin saya operasi, mungkin saya juga cuek sampai sekarang Mas Adit. Ada nggak yang Ibu khawatirkan sekarang ke depan? Aduh, kalau mengkhawatirkan sih, ya pasti saya khawatir juga. Jadi mikir gini kan, maksudnya ya usia saya mungkin masih banyak hal yang panjang banget nih gitu kan. Sebenarnya kita nggak tahu ya namanya maut dan segala macam, hanya bisa untuk gimana caranya menjaga gitu, atau mungkin aware aja dari sekarang saya terus apa yang saya lakukan. Tapi saya bingung sih Mas Adit, karena gula darah ini kan diabetes ini ya, saya tadi sempat cerita bahwa saya sempat turun juga kan hipoglikemia, yang saya juga dirawat 1 bulan yang lalu gitu ya. Jadi untuk menyikapi penyakit diabetes ini saya agak bingung. Saya gitu boleh tahu nggak sejauh ini Jessica sudah ada ikhtiar apa yang berhubungan sama kesehatan kamu? Kalau ikhtiar saya sih mengurangi konsumsi gula. Jadi saya tidak makan coklat gitu ya. Saya tidak minum gula pasir. Jadi kalau kopi saya pahit. Tapi itu kemarin itu malah jadi hipo gitu kan. Jadi hipo, jadi rendah. Cuma 35 ya waktu itu kalau nggak salah gitu. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu Jessi. Hasil dari pemeriksaan dari Ibu Jessi sendiri untuk asam uratnya ini 7,3. Ini tinggi ya Bu ya. Karena karena pada perempuan itu normalnya harus di bawah 6. Yang kedua, hasil pemeriksaan gula darahnya sewaktu 219. Sewaktu normalnya adalah di bawah 200. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tensinya Bu. Tensinya di 128/84. Ini ada peningkatan sedikit dari tensi Ibu, baik atas maupun bawahnya, karena normalnya harus 120/80. Jadi ada 3 PR yang memang Ibu Jessi harus kendalikan supaya komplikasi tidak terjadi. Apalagi kalau kita berbicara tentang diabetes, di mana diabetes ini adalah induk dari segala penyakit. Komplikasinya itu bisa dari ujung rambut, ujung kaki itu bisa terjadi. Bisa stroke, bisa gangguan penglihatan, bisa serangan jantung, bisa infeksi paru, bisa gangguan dari organ reproduksi, bisa ujung-ujung sarafnya kena juga yang menyebabkan mudah terjadinya luka dan itu bisa berujung pada amputasi. Oleh karena itu, Ibu Jessi dan pemirsa di rumah yang masih punya gula darah belum terkendali, kini saatnya Anda untuk mengendalikan gula darah Anda supaya komplikasi tidak terjadi pada ibu dan pemirsa di rumah. Ibu dan pemirsa di rumah, kita harus ketahui dulu bahwa diabetes disebut mother of disease, induk dari segala penyakit, itu dikarenakan darah yang kental. Gula yang terlalu banyak di darah ini membuat darah menjadi menggumpal, membuat sumbatan yang kita sebut biasanya trombus. Nah, trombus ini yang harus kita hilangkan, Bu. Kita harus pecahkan dengan segala sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau bakat genetik kita nggak bisa kontrol, pemirsa, itu sudah turunan. Tapi pola hidup yang sehat bisa kita kontrol. Makanan dan minuman dijaga, jangan manis. Olahraga teratur untuk memasukkan gula ke dalam otot. Istirahat cukup, hindari stres, hindari perilaku nggak sehat, dan bisa ditambahkan teknologi laser, pemirsa. Teknologi laser dipakai cukup mudah di pergelangan tangan kiri, portable alatnya. Di sana teknologi laser ini akan masuk ke lapisan kulit kita sampai yang terdalam dan sampailah di pembuluh darah kita. Nah, di sana teknologi laser ini bisa menguraikan trombus atau sumbatan tadi sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita menjadi lancar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Yo, komplikasi diabetes karena darah yang kental ini bisa menyumbat ke organ-organ vital kita, ke otak tersumbat jadinya stroke, ke jantung serangan jantung, ke ginjal gagal ginjal, ke saraf-saraf jadinya baal, kesemutan, kebas, ya, dan juga kadang-kadang jadi tidak berasa dan bisa luka juga. Jadi laser ini adalah upaya dari luar, ya Bu Jessi dan juga pemirsa di rumah, dipakai rutin agar darah ini lancar, tidak menggumpal. Kalau sudah lancar, kita juga perlu bantuan upaya dari dalam agar zat-zat yang dialirkan ke organ vital kita ini memang yang dibutuhkan dan membantu regenerasi sel-sel yang rusak
dan melancarkan pula aliran darah dan membantu sel-sel kita agar tetap berfungsi dengan baik. Antioksidan ini penting sekali Bu, karena sekitar kita ini sekarang sudah banyak radikal bebas, polusi udara, asap rokok, segala macam zat-zat yang kita konsumsi kadang-kadang bisa membuat sel-sel kita ini menjadi rusak. Nah, dengan laser dari upaya dari luar dan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral yang kita upayakan dari dalam, keduanya ini menjadi solusi sehat luar dan dalam yang tentunya diperlukan untuk para pengidap diabetes seperti Bu Dokter dan pemirsa di rumah. Teknologi laser ini apabila digunakan secara rutin dapat membantu mengendalikan gula darah, kolesterol, asam urat yang tinggi, dan dapat meningkatkan energi kita. Karena ketika menggunakan teknologi laser, maka kompor energi di dalam sel tubuh kita akan diaktifkan yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat, diubah menjadi energi. Hasilnya adalah gula darah, kolesterol, asam uratnya terkendali, energinya meningkat. Nah, energi ini nanti yang Ibu Jessi perlukan untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, hati-hati bahwa radikal bebas yang tadi Mbak Anita jelaskan, itu juga akan mempengaruhi kerja dari mitokondria ini. Sehingga mitokondrianya itu enggan untuk bekerja dan energinya akan lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, radikal bebas harus ditambahkan lawannya, yaitu dengan antioksidan. Nah, antioksidan seperti apa yang Ibu dan pemirsa butuhkan? Ya, antioksidan yang lengkap beserta dengan vitamin dan mineral yang tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita dan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Oleh karena itu, Ibu Jessica dan pemirsa, kini saatnya gunakan teknologi laser yang digunakan dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan dari dalam konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sehingga kesehatan akan lebih optimal. Ayo pemirsa, dapatkan informasi Akulaser dan juga suplemen Evolife AS10 ya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau Anda bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan Akulaser dan rutin mengkonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan kami ada info sehat untuk Anda dan juga untuk Ibu Jessi. Apa? 50% pasien diabetes mengalami kekurangan gizi. Bagaimana menurut Mas Yohanes? Ya, jadi pemirsa, sebelum saya melanjutkan tentang penjelasan ini,
saya akan menjelaskan tentang definisi gizi. Gizi adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu fungsi dari organ dalam tubuh kita. Nah, kalau zat gizi ini ada satu bagiannya yaitu mikronutrien. Mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan kerja dari metabolisme tubuh. Nah, berbicara tentang orang dengan diabetes, ada penelitian yang mengatakan bahwa orang dengan diabetes ini 50%-nya mengalami kekurangan dari gizi tersebut. Seperti contohnya adalah vitamin D, vitamin E, kemudian ada vitamin B1, B6, B12, asam folat, kemudian zinc, kemudian selenium ya. Ini akan kurang akibat kerja ginjal yang berusaha untuk mengeluarkan gula dari tubuh sehingga vitamin dan mineral ini juga ikut keluar. Selain itu, orang-orang dengan diabetes ini membutuhkan vitamin dan mineral yang lebih tinggi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Nah, hal yang ketiga adalah orang dengan diabetes ini akan menghasilkan radikal bebas lebih tinggi. Sehingga ketika radikal bebas ini tidak ditangani dengan baik, maka gula darah juga tidak akan stabil. Oleh karena itu, ini perhatian baik buat Anda pemirsa di rumah yang sekarang dalam pemulihan diabetes. Ayo tetap kontrol gula darahnya dengan baik, kemudian tambahkan asupan dari antioksidan, vitamin, dan mineral sehingga ini dapat membantu menstabilkan gula darah. Caranya apa? Pola makannya harus sehat, banyak makan buah dan sayur, kemudian gunakan teknologi laser untuk membantu menstabilkan gula darah dan tambahkan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sehingga gula darah terkendali, komplikasi dapat terhindar. Jadi, kekurangan antioksidan, vitamin dan juga mineral bisa menjadi salah satu penyebab diabetes. Ya, benar sekali Mas Adit. Jadi ini penting sekali ya pemirsa ya. Karena itu perlu kita ada suplementasi konsumsi antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap. Kadang-kadang dari makanan yang kita makan gak cukup untuk mencukupi kebutuhan dosis harian kita pemirsa. Makanya perlu suplementasi yang melingkupi antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap kandungannya dengan dosis yang tepat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan juga harus memperhatikan bahan alami yang ada di sana, jangan ada kandungan kimia atau obatnya. Terus juga harus mempunyai daya larut yang optimal agar penyerapannya bisa ke seluruh organ tubuh. Nah, jadi pemirsa, ini suplementasi antioksidan harus menjadi salah satu pola hidup sehat kita agar kebutuhan dari dalam ini tercukupi untuk antioksidan, vitamin, dan mineral ya. Sejauh ini salah satu yang dikonsumsi pasti ada vitamin. Apalagi tuh coba? Iya, kayak lebih ke vitamin-vitamin aja sih, kayak vitamin B kompleks, vitamin D. Cuma yang berarti banyak dong nih. Saya bingungnya gini, kalau minum satu-satu kayak gitu kan, kebutuhan konsumsinya itu ada juga kan, kayak saya ada lambung ya, takutnya ada juga yang kena lambung, atau kalau kelebihan katanya bisa autoimun, makanya saya agak bingung gitu ya, Mas, kayak untuk menyikapi untuk penyakit diabetes ini, vitamin apa sih yang pas nih, yang maksudnya juga yang komposisinya pas dan memang sesuai kandungannya gitu. Oh, lengkap ini Jessie dan juga pemirsa nih ya. Di dalam sini, dalam satu botol ini atau dalam setiap butirnya itu memiliki kandungan astaxanthin, marigold, citrus, resveratrol, dan semua totalnya itu ada kurang lebih 10 antioksidan dan sangat lengkap vitamin dan juga mineralnya. Dalam satu botol ini cukup konsumsi 2 tablet tapi harus rutin ya. Setiap hari untuk merasakan manfaatnya. Kalau mau tahu lebih lengkap atau lebih jelasnya, bisa langsung datang ke Gogomol. Bisa konsultasi seputar pengetahuan. Ada tim kesehatan nutrisinya juga ya untuk itu ya. Ada tenaga ahlinya di sana. Bisa tanya-tanya juga manfaat dari teknologi laser. Cara pemakaian yang benar bagaimana dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya ke Mbak Anita mungkin? Oh ya Mbak Anita, mungkin juga kan tadi kan berbicara tadi soal laser ya. Mungkin
cara kerjanya gitu ya Mbak Anita ya. Maksudnya kan itu laser ya. Mungkin kalau orang kan sekarang banyak ya, nggak cuma laser ini pengobatan diabetes. Tapi kenapa laser ini dianggap tepat untuk mengobati penyakit diabetes nih? Kenapa tuh Mbak Anita? Siap. Jadi begini Mbak Jessi dan juga pemirsa di rumah. Teknologi laser ini kan sebenarnya sudah lama digunakan dalam dunia kedokteran. Yang intensitas tinggi misalnya untuk memotong saat operasi, untuk kecantikan. Yang kita bahas di sini low level laser terapi. Laser yang berintensitas rendah untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Tadi yang Mas Adit dulu sampaikan soal 2 kali sehari bagaimana dia membantu tidur. Masing-masing tubuh kita nih beda-beda metabolismenya ya, Mbak Jessi dan juga pemirsa di rumah. Tapi yang pasti tidur ini adalah teknik recovery sel atau pemulihan sel-sel tubuh paling penting yang tidak boleh diganggu-gugat. Bukan disisakan tapi memang mesti diupayakan supaya jumlah, kuantitas dan kualitasnya baik. Tidur ini berperan sangat penting karena dampak kurang tidur bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas dan juga penyakit kardiovaskuler atau jantung yang lain. Nah, dengan teknologi laser ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita dan meningkatkan kadar hormon kita. Hormon yang meningkat saat dipakai malam hari sekitar jam 9 sampai jam 3 pagi itu adalah hormon tidur atau melatonin. Hormon melatonin ini menjaga kuantitas dan kualitas tidur. Ketika masuk ke fase deep sleep, kadang orang suka susah memulai tidur. Ini lebih mudah masuk dan lebih bisa masuk ke fase yang tidur dalam deep sleep. Ini penting untuk proses metabolisme, pengaturan hormon dan juga untuk proses pertumbuhan. Nah, saat dipakai pagi atau siang hari, yang diaktifkan oleh teknologi laser ini beda lagi, yaitu hormon serotonin. Serotonin ini adalah mood stabilizer yang membuat kita menjadi moodnya stabil dan berenergi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, teknologi laser ini ketika digunakan secara rutin juga dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Karena tekanan darah yang meningkat ini disebabkan akibat nitrik oksid. Nitrik oksid adalah senyawa yang normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Nah, ini akan menurun ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas yang menyebabkan tensinya menjadi naik. Dengan menggunakan teknologi laser, nitrik oksid ini akan dioptimalkan produksinya sehingga pembuluh darah ini akan lebih lebar, kemudian akan lebih elastis dan lebih lancar. Hasilnya adalah tensinya akan terkendali. Selain itu, mengenai keluhan dari Ibu Jessi yaitu sakit kepala ya. Ini nanti penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan dibarengi penggunaan intranasal yang di hidung karena ini merupakan satu kesatuan. Nah, intranasal ini ketika digunakan rutin akan membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke atau stroke berulang. Selain itu, tadi kan saya sudah menyebut nih, nitrik oksid menurun akibat radikal bebas. Oleh karena itu, supaya nitrik oksid ini tidak menurun, selain menggunakan teknologi laser dari luar, dibarengi dengan antioksidan dari dalam. Karena dengan konsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral, ini akan mencegah penurunan dari nitrik oksid yang dapat meningkatkan tensi. Ya, jadi Bu Jessi dan pemirsa, kini saatnya gunakan kombinasi antara teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sehingga kesehatan akan lebih optimal. Dari perbincangan kita kali ini, apa yang kamu dapatkan? Saya merasa lebih optimis sih kayaknya ya. Tadi kan juga sebelum mungkin berbincang-bincang agak susah ya ini diabetes ini gimana sih penanganannya? Kalau tinggi banget saya akan begini, kalau rendah juga saya salah gitu ya. Ternyata ada solusi jalan keluar sehingga mungkin buat saya sendiri yang banyak aktivitas gitu dan saya juga punya tanggung jawab untuk anak saya yang masih remaja gitu ya. Jadi saya punya harapan hidup aja gitu ya mungkin. Itu yang terbaik sebenarnya. Yang paling penting harapan hidup itu ya. Jadi lebih berkualitas dan juga secara dari dalam juga lebih menguatkan sih gitu aja. Nah, kan sudah tahu nih manfaatnya nih dari mengkonsumsi
mengkonsumsi suplemen antioksidan dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Ditunggu ya aksinya ya. Pasti dong. Diupayakan Iya, ya. iya. Semangat ya. Secepatnya malahan. Terima kasih loh sudah berkenan hadir, sudah sharing seputar masalah kesehatan yang sedang dirasakan dan mungkin juga dirasakan sama pemirsa saat ini. Semoga solusi yang diberikan itu efektif ya. Amin. Pasti. Terima kasih juga Mbak Anita dan juga Mas Yo sudah memberikan penjelasan seputar manfaat teknologi laser dan juga suplemen antioksidannya ya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen EvoLife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ya melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau Anda bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat pemirsa, usia memang tidak dapat diprediksi, tapi usia yang panjang dapat kita rencanakan. Ayolah, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Apa saja? Gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga tingkatkan kesehatan kita dari luar maupun dari dalam. Dengan menggunakan alat kesehatan Aqualaser dan juga rutin mengkonsumsi EvoLife AS10 dimulai dari sekarang. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Pada saat mengalami hipertensi naik, tensi darahnya pusing, gula darah saya tertinggi di 400, angka 400, lemes, ngantuk, dan vertigo tadi. Setelah menggunakan teknologi laser, tensi darah saya sudah normal, kualitas tidurnya juga sudah membaik, HbA1c saya juga menurun, vertigo saya sembuh total. Sampai detik ini, alhamdulillah tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih, Aqualaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.